Aku record dulu ya. eh Kita tadi tentang bahas PPPK Perencana Ahli Pertama. Dan itu kisi-kisinya itu emang sederhana banget ya. Cuma ada 4. Ekonomi Perencanaan Sosial Spasial. Tapi kita nggak tahu soalnya itu bisa bercabang, beranak pinak kemana-mana. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau kupas tuntas lagi dengan waktu yang lebih lama, itu bisa join bimbelnya ya. Seperti itu. Atau latihan-latihan soalnya bisa join tryout-nya. Semoga di sini udah pada hadir semua. Kalau belum, eh, segera hadir. Satu, suatu daerah di mana kegiatan ekonomi yang terjadi di hampir seluruh pelosok daerah tersebut mempunyai sifat-sifat yang sama dinamakan daerah apa? Boleh dong di kolom chat dijawab. Sudah pada hadir kan ya? Oke, kalau oke jawabannya apa nih? Homogen, benar ya. Jadi homogen karena udah jelas ini sifat-sifat daerahnya sama seperti itu. Pembahasannya ini, suatu daerah di mana kegiatan ekonomi hampir sama nih, kayak gitu. Kayak pertanian-pertanian semua kayak gitu itu namanya homogen. Struktur sosialnya sama seperti itu. Nih, contohnya agraris. Nih, atau penduduknya terlibat dalam sektor industri. Jadi orang-orang pabrik semua kayak gitu-gitu. Itu namanya homogen ya. Lanjut nomor 2, pendekatan perencanaan pembangunan yang kurang memperhatikan aspek ruang secara keseluruhan atau less spasial. Dinamakan pendekatan unilateral, regional, nasional, sektoral, atau semua salah. Jawabannya apa? Oke, jawabannya adalah saya salah Pak Guru. Oh iya, jawabannya sektoral ya. Jadi pendekatan yang kurang memperhatikan aspek ruang secara keseluruhan. Ini penjelasannya ini Pak Kenzo. Pembangunan kurang memperhatikan aspek ruang secara keseluruhan itu sektoral. Jadi pendekatannya itu kebijakan pembangunannya itu pada sektor-sektor atau bidang-bidang tertentu gitu. Jadi tersektor kayak gitu. Jadi kayak pembangunan industri gitu. Di situ tuh industri aja gitu kawasannya kayak gitu. Nah, ini namanya sektoral. Seperti itu ya, sektor industri seperti itu. Nah, pendekatan penyanyi ini lebih baik. Perencanaan yang lebih baik adalah menghitungkan aspek ruang secara keseluruhan seperti itu. Jadi nggak cuma kayak terpusat di satu daerah aja. Iya, Kak Jaya, hati-hati mengantar orangnya. Lanjut. Perencanaan tata ruang wilayah yang paling rendah dalam hierarki struktur pemerintahan di Indonesia adalah pada tingkat. Oke, jawabannya adalah kabupaten kota. Benar ya, gitu. Kalau pemerintahan gitu tuh kabupaten kota. Nih, ada dari nasional, provinsi, terus kabupaten kota. Seseorang pemimpin harus mampu menganalisa gejala-gejala informasi yang ia terima sehingga dapat mengambil keputusan yang positif dan berguna untuk kemajuan bisnisnya. Adalah pengertian dari sifat pemimpin yang, kalau tadi materi spasial ya, ini lebih ke materi tentang sosial. Jawabannya adalah mampu menganalisa gejala-gejala informasi yang ia terima. Kemampuan analitis ya, jadi dia mampu menganalisa informasi yang dia terima. Seperti itu. Jadi Kak Kenzo jawab apa loh emang? Nomor 3. Jadi kalau dia mampu menganalisa, itu tuh analitis kemampuannya. Nih, memiliki kemampuan analitis, memiliki kemampuan untuk menganalisa kata-katanya aja udah analitis ya, jadi bisa menganalisa pasti. Menganalisa informasi, data, gejala-gejala, rasional secara rasional dan objektif. Bisa mengidentifikasi masalah juga, merumuskan solusi, seperti itu. Lanjut. Tipe kepemimpinan yang membiarkan karyawan berbuat semaunya sendiri. Semua pekerjaan dan tanggung jawab dilakukan oleh bawahan, sedangkan pemimpin hanya merupakan simbol. Pengertian dari tipe berapa?
laissez-faire, administratif, populistis, militeristis, atau demokratis. Yang jelas jawabannya bukan E ya, karena dia tidak demokratif sama sekali. Jadi dia tuh laissez-faire. Nah, laissez-faire itu adalah tingkat otonomi yang sangat tinggi kepada bawahan. Jadi kayak aku nggak ngapa-ngapain nih kayak gitu. Jadi anak-anak buahnya semua yang mengerjakan. Jadi sosok yang lebih pasif, hanya berfungsi sebagai simbol. Itu tuh kayak di pemerintahan raja gitu loh biasanya. Raja ada perdana menteri kayak gitu. Nah, rajanya itu tuh laissez-faire ini. Lanjut ya. Kebijakan dalam model arena perumusan kebijakan publik di era good governance, antar aktor politik melakukan tawar-menawar dan negosiasi, sehingga untuk memperkuat keberhasilan perumusan kebijakan publik yang didukung pelaksananya oleh para pemangku kepentingan kebijakan atau policy stakeholders. Perumusan kebijakan publik tersebut perlu dilandasi dengan A. Kepemimpinan yang berwibawa, penegak hukum yang cerdas, pengetahuan hukum yang luas, sistem nilai etika yang kuat, atau hukum yang kuat. Jawabannya adalah apa kalau boleh tahu? Oke, hukum yang kuat. Ini kayak saya private sama Kak Kenzo ya. Yang lain nggak aktif soalnya. Oke, nggak apa-apa. Jawabannya adalah sistem nilai etika yang kuat. Jadi, em, pembahasannya ini, model arena perumusan ini diduk, et, nah, dilandasi sistem nilai etika yang kuat. Seperti itu. Jadi, dengan etika yang kuat, itu tindakan dan keputusannya itu lebih bijak. Seperti itu. Nih. Prinsip-prinsip kejujuran, integritas, keadilan, transparansi, dan pertanggungjawaban. Jadi nggak cuma melulu tentang hukum ya, Kak. Itu jadi lebih ke etika juga, etika yang kuat. Nah, kenapa pakai prinsip etika yang kuat? Karena ini dapat membantu mencegah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan yang merugikan masyarakat. Jadi nggak cuma kalau hukum kan kayak harus saklek gini-gini gitu. Nah, ini lebih ada etikanya gitu. Biar tadi ada aspek yang tidak merugikan masyarakat. Seperti itu ya. Penggunaan sistem desentralisasi melalui otonomi daerah di Indonesia memungkinkan pemerintah daerah bertindak untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan daerahnya. Peran pemerintah dalam hal ini adalah sebagai apa? Simulator, fasilitator, koordinator, wirausaha, atau pemungutan pajak. Ini kata kuncinya ada di ini, menetapkan kebijakan, mengusulkan strategi bagi pembangunan daerah. Jadi jawabannya adalah oke, benar ya koordinator gitu. Jadi karena ya dia yang apa mengkoordinir gitu kan pembangunan daerahnya. Udah benar ya Kak berarti. Nah, ini dalam konteks penggunaan sistem desentralisasi itu peran pemerintah daerah sebagai koordinator gitu. Seperti itu. Ini penjelasan lebih apa namanya? Lebih jelasnya. Lanjut. Peran atau derajat campur pemerintah dalam perekonomian dapat dibagi atas beberapa tingkatan. Derajat campur tangan pemerintah yang hanya mengarahkan kegiatan ekonomi dengan hanya memberi informasi atau penerangan sehingga masyarakat bersedia mengikuti keinginan pemerintah merupakan tingkatan apa? Direct control, indirect control, direct influence, direct review atau indirect influence. Sisa soal lainnya saya salah paham. Kayak lucu banget. Oke, langsung dibahas aja ya. Jawabannya adalah indirect influence karena dia hanya memberi informasi nih atau penerangan, hanya mengarahkan kata-katanya itu. Jadi nggak langsung, pengaruhnya itu nggak langsung. Jadi kata-katanya adalah indirect influence. Ya, jadi nggak langsung kayak terjun terus apa namanya melakukan kayak gitu. Dia kayak pemerintah sendiri yang membangun kayak gitu. Itu namanya indirect influence. Nih, kalau direct
Direct control itu merujuk pada situasi di mana pemerintah memiliki kendali langsung pada aspek-aspek ekonomi seperti kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Indirect control itu memberlakukan regulasi. Jadi kayak regulasi, undang-undang, kebijakan itu indirect control. Kalau direct influence atau yang langsung itu adalah pengaruhnya itu langsung seperti aktivitas ekonomi, kepemilikan, pengelolaan dan intervensi langsung dalam pasar. Direct review itu mereview secara langsung. Jadi eh, tidak terkait dalam derajat campur tangan pemerintah dalam ekonomi, karena ini materi ekonomi. Terus yang terakhir adalah the indirect influence seperti tadi ya, memberikan saran, informasi, arahan kayak gitu. Kan hanya arahan, informasi kayak gitu kan nggak langsung mengubah kayak gitu kan. Langsung mengubah itu direct control seperti itu. Nah, bedanya kenapa kok salah ya indirect control? Karena kalau indirect control itu tuh ini merujuk pada situasi di mana pemerintah memberlakukan regulasi, undang-undang atau kebijakan yang mempengaruhi kegiatan ekonomi tanpa campur tangan langsung dalam operasi bisnis. Peraturan lingkungan, peraturan perpajakan. Jadi kalau peraturan-peraturan gitu loh Pak, itu indirect control. Tapi kalau kayak kayak ngasih informasi, pedoman-pedoman kayak gitu, promosi kayak gitu, memberikan insentif kayak gitu. Itu masuknya adalah indirect influence. Itu ya dalam ekonomi, karena materinya dia ada ekonomi. Nah, promosi sebentar kalau kakak di sini pengen latihan soal sistemnya CAT, jadi bisa sambil simulasi ya nanti hari H tuh ujian kayak gimana sih kayak gitu biar nggak bingung-bingung. Bisa join tryout-nya perencana di CrowdJobs. Mumpung ada diskon 50%, jadi harganya semula 100.000 jadi 50.000. Bisa langsung chat ke admin ya, atau ke WA ini 0895 3512 9140 gitu. Oke. Soal terakhir, ketidakseimbangan keuangan akan berakibat pada ketidakseimbangan pada penawaran dan permintaan akan barang-barang fisik dan selanjutnya akan menyebabkan tekanan. Apa jawabannya? Jadi nggak seimbang nih keuangannya. Nggak seimbang lah, ada kurva penawaran permintaan itu nggak seimbang. Kayak gitu. Jadi tekanannya ke saya tadi jawab A. Jawabannya itu adalah ih, inflasioner. Jadi terjadi inflasi ya gitu karena keuangannya tidak seimbang. Nih, menyebabkan peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tekanan inflasioner perekonomian. Inflasi itu kalau nggak salah PPPK yang lalu tuh keluar. Apa makna inflasi? Kayak sebagaimana pemerintah mengatasi inflasi. Itu ada. Inflasi terjadi ketika inflasi itu yang ini tadi jumlah uang yang beredar di masyarakat itu meningkat. Seperti itu. Harga-harga jadi mahal. Kenapa harga-harga jadi mahal? Harga-harga jadi mahal itu, nah ini, inflasi terjadi ketika harga-harga barang mengalami kenaikan. Tapi bisa dibilang inflasi itu kalau terjadi di kurun waktu tertentu. Bukan kayak umumnya gini, wih hari ini harga telur naik gitu. Besok normal, lusa telur naik kayak gitu. Dan ini tuh harga beberapa barang, bukan harga apa barang kayak telur tok kayak gitu atau apa daging merah tok kayak gitu itu bukan inflasi. Kalau inflasi itu harus harga-harga beberapa apa saya harga-harga yang umum kayak gitu barang-barang secara keseluruhan tuh naik dan juga itu terjadi di periode tertentu kayak gitu tahun segini sampai tahun segini kayak gitu itu namanya inflasi itu yang keluar. Nah, ketidakseimbangan keuangan tadi itu mendorong tekanan inflasioner yang lebih tinggi. Nah, coba soal di rumah. Nah, kakak di sini yang baru datang bisa nih nyoba soal ini. Kalau yang udah apa tadi ikut kuisnya ya nggak apa-apa ya. Bisa dibahas lagi. Bisa di screenshot kalau mau. Terus bahas-bahas. Kita coba bahas di minggu depan. Di antara pernyataan-pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk penyebab kegagalan perencanaan di negara-negara berkembang adalah ketidakseimbangan antara pedesaan perkotaan. Perkotaan dan perkotaan ini maksudnya ya. Migrasi data tidak memadai dan tidak dipercaya, lebih mengutamakan sektor pertanian, kelemahan kelembagaan, atau semua benar. Nanti buat PR ya, kakak biar bisa join minggu depan di jam yang sama. Oke, terima kasih banyak.
Nah, kakak tadi yang pengen ikut bimbel intensif ya, perencana, itu harganya saya kasih murah aja deh sebelum 16 Oktober. Kalau mau join sendiri atau bersama teman, saya kasih harga 220.000. Harga normalnya itu 500.000. Kita akan mulai intensifnya 16 Oktober ya, insya Allah. Atau sekitar minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.